Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, di bawah satu perikop pencobaan di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal sebelumnya, Yohanes Pembaptis dikatakan telah menjadi nabi yang membuka jalan bagi Mesias. Dan kini waktunya di dalam konteks firman Tuhan ini telah tiba bagi Yesus untuk dibaptis. Peristiwa pembaptisan merupakan peristiwa yang sangat penting, karena ketika Yesus keluar dari air, maka dikatakan oleh Alkitab bahwa langit terbuka dan Roh Kudus turun di atas Tuhan Yesus. Dan terdengarlah suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Setelah peristiwa itu, Alkitab juga berkata bahwa setelah itu, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai di sana. Artinya, setelah kesaksian daripada Allah Tritunggal di Sungai Yordan itu, maka kini datanglah pencobaan di padang gurun. Yesus tidak tergoda untuk membuktikan nilainya kepada Bapanya, karena dia telah menerima persetujuan ilahi melalui konfirmasi yang jelas, yaitu suara yang datang dari surga ketika Yesus dibaptis. Yesus dipimpin oleh Roh untuk dicobai iblis, guna menunjukkan kemenangannya atas iblis, yang juga merupakan musuh daripada manusia. Pencobaan di padang gurun akan menjadi bukti nyata bahwa iblis adalah menjadi musuh yang akan dikalahkan oleh Yesus.
Oleh karena itu, Tuhan Yesus akan menang terhadap setiap tipu muslihat daripada si iblis. Demikian kita pun juga bisa menang atas cobaan atau godaan dari si iblis. Kemenangan kita didasarkan dan dijamin melalui Kristus, yang karena kemenangannya adalah juga merupakan kemenangan kita juga. Pengalaman Kristus di dalam menghadapi pencobaan di padang gurun juga mempersiapkan Tuhan Yesus untuk menjadi imam besar bagi kita, orang-orang percaya, karena Dia telah dicobai dalam segala hal seperti kita, namun Ia tanpa dosa. Bagi kita dan atas nama semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus, Yesus telah mengalahkan iblis dan semua tipu dayanya. Tuhan Yesus telah mematahkan kuasa iblis, dosa dan maut dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita telah menjadi milik Yesus, yang melalui kuasanya, Roh-Nya telah membebaskan kita dari kuasa iblis. Dengan demikian, kita harus memuji Tuhan, dan juga kita harus meyakini bahwa kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah mematahkan kuasa dosa, itulah juga yang akan memberi kemenangan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.